Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li aulid sabti wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Safinatus Shalah As-Sayyid Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Yamani rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi sing hadir kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah
الله ورضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Monggo atem-atem diawali qasidah nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suke, durung suke nyawa wis mulih. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah setiap hari Jumat ba'da maghrib 2 mingguan di Masjid Raudhatul Jannah Singosari Kepomas Gresik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata was sa'ada was salamah was safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang hadir fi hadzal majelis nata niat golek ilmu lillahi taala lan niat iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Hadirin rahimakumullah, halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase wong Islam, alaihi ing atase wong Islam apa al istibra'u nuntasake minal bauli saking oyuh, hatta yahliba sehingga ngelindih ala dhannihi ing atase penyanane wong, annahu ing satemene oyuh iku la yaudu orang balik, ora bakal balik apa oyuh, wala yakhruju lan ora bakal metu apa oyuh. Thumma yastanji nuli cewek sapa wong, wa yurkhi lan lembreaken sapa wong duburahu ing duburi wong utawa nyon sewu selete wong, hatta yang sila sehingga kuwasuh ma fi tabaqatihi ing barang kang ing dalem selempit-selempitane sewu silit minan najasati saking pira-pira najis, wa yadluka hulan ngosok-ngosai sapa wong hatta sehingga yahli panglindih ala dhanihi ing atase penyanane wong apa zawalu ta'min najasati ilangi rasane najis, walau niha lan warnane najis, warihiha lan ambune najis. Niki para hadir rahimakumullah, ini tentang al-istibra, nggih. Wonten istilah al-istinja, ada istilah al-istibra, ada istilah al-istijmar. Jadi macam-macam istilah cewek niku, nggih. Lah umume niku jenenge istinja, nggih, cewek. Tapi cewek niku kudu tuntas itu menggunakan cara al-istibra, ngoten. Nah, napa sing diarani istibra minal baul, ya, nuntasno. Jadi istibra niku cara-cara untuk menuntaskan kotoran dan najis dari depan dan belakang. Niku istibra, ya. Lah, menurut ulama mazhab Syafi'i, al-alam al-alim al-faqih Dr. Wahba Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 2015 yang lalu, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu beliau mengatakan bahwa istibra itu adalah upaya mensucikan dari najis dan kotoran, ya, yang keluar dari depan kubul dan depan kubul muri dubur silit. Lek muri kalau nyebut wani, lek ngarep gak wani we. Sehingga seorang yakin, Pak, seorang yakin dengan kebersihannya, dengan hilangnya sisa najis yang masih
menempel. Nah, niki istibara. Nggih. Nah, jadi istibara niku cara menuntaskan. Cara nuntasaken, cara ngilangno sadurunge istinja. Ngoten. Jadi makanya jumhur ulama niku mengatakan, terutama ulama-ulama dari mazhab Syafi'i itu mengatakan istinja itu wajib, maka menuntaskan kotoran itu juga wajib. Makanya lek nguyuh Bu, cewek iku gak oleh kesusu. Kuatir ada kotoran najis yang masih tersimpan atau nempel di dalam dua jalan tersebut. Nah, niki sunnah, nggih. Artinya ojo kesusu itu sunnah. Lek istinja wajib, istibara juga wajib. Tadi kitabe wayajibu, wajib, nggih. Gak usah kesusu. Nah, bagaimana cara ketika kotoran itu hilang dari nyon sewu, Pak, dari depan kita, pembuangan depan, maka kitab itu mengatakan hatta yaghliba ala dhannihi, sehingga tidak ada keraguan-raguan, prasangkanya selesai, ngoten, prasangka, dugaan, ngoten. Tapi harus dimulai dengan istibra dulu. Nanti caranya bagaimana istibra? Boleh jelaskan. Nah, sebagian kecil ulama fikih, terutama mazhab Hanafi, Pak. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu istibara hukumnya wajib. Kalau istinja juga wajib. Tapi untuk mazhab Hanafi, kalau itu kotoran najisnya tidak melebihi dari lubang pengeluaran, maka hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau najisnya sudah kemana-mana, maka wajib istibra atau istinja. Beda. Jumhur itu wajib. Termasuk imam kita, Imam Syafi'i. Kenapa istibra ini wajib, Pak? Diwajibkan oleh ulama fikih Syafi'i. Sebab istibra itu mengandung potensi najis. Nggih. Lek gak tuntas mengandung najis. Jadi istibra niku menuntut kebersihan sampai tuntas. Kenapa Nabi ketika melewati sebuah kuburan mengatakan itu orang disiksa sebab air kencing? Sebagian ulama fikih mengatakan orang itu tiap hari ya cewek, ya istinja, tetapi mengapa disiksa? Sebab tidak melakukan istibra, masih ada sisa air kencing. Niku sing dimaksud hadis niku, nggih. Lah sampean bolak-balik istinja cewek-cewek tapi gak istibra, sisa air kencing ada, termasuk hadis tersebut. Hati-hati, nggih, hati-hati. Lah, para hadirin rahimakumullah, mengapa? Sebab air kencing yang kita bersihkan sisanya itu biar la yaudu, tidak balik, Pak. Tidak balik. Atau juga la yakhruju, tidak metu maneh, ngoten. Ngeten. Panjenengan lek cuma cewek nguyuh ucuk-ucuk. Ya saya kok nggih, pocok itu gate istibra. Lah dikuatirkan karena jalan dari kandung kemih ke uretra nggih, sampai pada ada gland penis, pucuk keluarannya itu kalau sudah tuntas masih tertahan di tengah-tengah jalan. Nah, itu bisa keluar dengan gerak-gerak kita. Contoh, panjenengan nguyuh, ya, mek istinja tok, enggak ada istibra, nggih. Kemudian wudu, gak tuntas jerone anunya masih ada sisa air kencing. Ya, kemudian itu akan keluar kalau gerak-gerak kita. Contoh, jenengan mari wudu, kemudian rukuk, kemudian sujud, itu akan keluar 1 tetes, 2 tetes, dan itu najis dan sholat kita tidak sah. Ngoten. Nah, ini perkara toharo, Pak. Jadi toharo itu basic ibadah apapun. Bahkan yang sewu, salah satu faktor siksa kubur adalah toharo, khususnya air kencing, dan juga namimah, tukang adu.
Sawangane sepele, urusan mbek malaikat nang ngene. Gopowi jero kubur. Nah, istibra dengan apa? Nggih, dengan tangan. Nggih, bisa juga dengan mengurut. Nanti saya akan praktekkan. Bukan praktek ya, terangno praktek sawangan. Terangkan bagaimana cara mengurut baik laki-laki maupun perempuan. Sebab perempuan Bu, nggih tetap wajib istibra sami. Ya, terutama kalau kencing ini yang banyak tertahan dalam saluran itu di laki-laki, sebab antara kandung kemih tempat penampungan niki tandon dan pengeluaran agak panjang salurannya, sehingga banyak yang tersisa niki nggih. Nah, bisa nggih misalnya mari ngoyo, contoh jenengan misalnya dengan ngurut, dengan berdehem, kadang-kadang nggih, dengan juga gerak-gerak tubuh, apapun cara boleh Pak sebenarnya, asal muasalnya boleh, lompat-lompat, munggah mudun tangga. Tapi kalau begitu kececeran sampean, lebih baik dilakukan di tempat lokasi saat kita selesai kencing. Nah, niki penting Pak, niki penting. Nah, cara itu pundi? Nah, kula mengambil pendapat dari jumhur ulama mawon. Sebab cara istibra antara mazhab Hanafi itu berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Hampir sama, tapi ada perbedaan. Lek wong gak ngerti istibra Pak, hati-hati. Nggih, saestu. Pernah ada penelitian dari UIN waktu saya kuliah, saya baca hasil skripsi mahasiswa di IAIN dulu, IAIN namanya, itu tentang istibra Pak. Meneliti 1000 orang kaum muslim, laki-laki dan perempuan. Ternyata hasil skripsinya, wah kaget. Kenapa? Sekitar 88 sekian persen orang habis kencing atau cewek itu tidak melakukan istibra. Oh, medeni. Hati-hati ini pakai toharo. Nah, caranya bagaimana? Nah, menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, caranya adalah dengan menarik dan mengurut-ngurut yang sewu Bu nggih, batang anunya nggih, diurut. Dengan cara apa? Kalau guru saya mengatakan lebih baik dianjurkan pakai tangan kiri, yang telunjuk ini di atas, di bawah, yang jempol di atas. Kalau mau praktek Pak, nerang mulai. Nggih, ngeten nggih. Lagi laki-laki dulu nggih. Jadi ngeten, diurut mulai pangkal nggih, mulai proksimal kalau bahasa kesehatan sampai kepada ujung. Nggih, pen 3 pelan, nggih, pelan 3 kali. Setelah itu baru nyun sewu, pucuknya itu disentelik. Atau digoyang-goyang biar di sisa di pojoknya itu biar terbuang. Ini cara dari guru-guru kita yang menjelaskan tentang istibra. Paham nggih? Nah, niki istibra. Nah, kemudian ya ojo kenceng-kenceng Pak, biasa-biasa saja, pelan-pelan. Nah, kalau 3 kali sudah dilakukan dan sudah menekan ujung depannya, maka tadi mengatakan kitabnya apa, hatta yahliba, ya, aladon nihi, kita menduga sudah selesai. Ngoten. Mari paling iki. Ngoten pun cukup. Nggih, pun cukup. Lah, kalau sudah menganggap dugaan sudah cukup, ya, lebih kuat dugaan cukup, selesai. Lah, kemudian tiba-tiba ketika sholat, misalnya nggih, kok ketokane ana sing metu, nggih. Lah, itu kalau sudah istibra, sudah dugaan kuat, kita sudah yakin sudah keluar semua, ketika di dalam sholat waktu sujud atau rukuk atau yang keluar, maka dihukumi suci, sebab dugaan kita itu adalah bukan keluar dari kita. Ngoten.
Nggih. Jadi ada syarat-syarat cara harus dilalui ketika kita toharoh, buang air kecil dan buang air besar niki ya. Penting niki, makanya kitab niki selalu awalnya tentang najis nggih, toharoh. Sebab itu syarat dari sholat. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, setelah istibra tersebut maka panjenengan istinja cewek dengan air. Ngoten nggih. Jadi dengan istibra dulu baru istinja. Kalau istinja itu wajib, maka cara untuk bersikat istinja juga wajib. Ngoten. Napa namanya tadi? Istibra. Al istibra. Ngoten nggih. Ha niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, loh, apakah mengurut wajib 3 kali? Tidak. Ngurut-ngurut wau bisa 1 kali, bisa 2 kali, sunnahnya 3 kali. Kalau 1 kali sampeyan hatta yahliba ala dhani, sudah dugaan kuat cukup sudah keluar, ndak apa-apa. Nggih, kan ukurannya adalah ala dhanihi, prasangkanya sudah selesai niku. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian loh, lek ngoyo mbek ngising itu wajib istinja. Iya. Lek ngentut terus pundi? Nah niki. Apakah wajib istinja ngentut? Lah, tak balik pertanyaan, tak balekno. Rupane entute ya apa? Lho nggih, masalah entut. Lah, didelok sik entute mengandung sesuatu atau tidak. Ya, kadang-kadang secara nggak sengaja Pak, kita ngentut ada sesuatu yang keluar nggih. Kadang-kadang kan, terutama yang sewu entut sing gak muni bahaya. Langsung muni berat, itu jelas, ya, jujur. Lah, entut sing gak muni niki Pak, owane suarane mencicil. Pret. Itu biasanya keluar sesuatu, nggih ta? Nggih. Lah, nggih. Ketut, niku. Lah, kalau entutnya seperti itu nyon sewu, memang hukumnya istinja dari entut itu tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi dilihat dulu kalau entutnya membawa sesuatu, ya, maka itu dianjurkan untuk istinja. Kalau itu yakin entut kita membawa nyun sewu nggih, kadang-kadang keceret masih tahu itu najis, maka wajib istinja. Paham Bu? Untung ulama kita yang mengatakan entut tidak wajib istinja. Nah, untung Pak. Coba ono hukum fikih ngeten, orang ngentut wajib istinja. Entak ngentut tempiro sama cewek. Ya ana banyu iki untungnya nggih. Makanya fikih niku kedah diterangkan supaya jelas tentang aturan, tentang cara dan hukum dari sesuatu. Niki. Oleh wong sebelah fikih enggak wajib, Pak. Fikih enggak wajib, mazhab anti, ya. Maka mana usul fikih, kaidah fikih belas, ya. Itulah untungnya kita bermazhab, kita ikut haluan atau mazhab dari Ahlussunnah wal Jamaah, ikut a'immatul a'immah 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bolak-balik kula terangaken niki, selaku pengikut aswaja cukup kita ikut 4 mazhab, ndak usah liyane, ngoten lho. Nggarai napa gak jelas nih. Cukup niku pun mayoritas, pun jumhur fikih. Nah, balik malih ten istibara nggih. Nah, ngeten, kenapa kita istibara, Pak? Lah, kalau dulu Kanjeng Nabi tidak menceritakan tentang sisi anatomi dari kita, betul kan? Sebenarnya teks hadisnya urut-urut, nggih. Loh, Nabi kok ngurut terus pundi ya? Ternyata ketika zaman modern diteliti, kenapa ketika kita kencing itu ada tuntunan istibara, menuntaskan dengan cara niku wau.
Ternyata diteliti, nggih, kalau kita mau kencing, air itu ditampung dulu di kandung kemih. Nggih. Lek wis kandung kemih niku sampai 150 ml, maksimal 400 ml sampai kebelet seru. Sebab sudah overload. Tandanya wis bocor, ngoten, Pak. Nah, ketika begitu, Pak, ketika kandung kemih sudah penuh, maka bekerjalah yang namanya otot destrusor. Otot yang mendorong keluarnya air kencing dari kandung kemih. Dan perjalanan dari kandung kemih yang didorong oleh otot destrusor itu namanya uretra. Dan ketika kandung kemih sudah habis, ya, maka otot ini tidak berfungsi kembali, melemas lagi. Nah, kalau melemas lagi, maka jalan pipanya itu sudah tidak ada yang mendorong, Pak. Nggak ada yang mendorong, sehingga berhenti. Makanya diterangkan oleh Kanjeng Nabi untuk istibara. Ini berarti Kanjeng Nabi ngeten nggih, luar biasa. Ngoten. Nah, ini jadi masih ada urin yang belum terdorong keluar, masih di tengah-tengah pipa. Lah caranya bagaimana ketika air dalam pipa itu bisa keluar? Diurut-urut, dengan sunnah tangan kiri, yang di atas itu adalah jempol kita, yang di bawah jari telunjuk. Ngeten nggih, nyun sewu nggih. Telunjuk pelan-pelan sampai pojok. Setelah selesai 3 kali, maka pasti keluar tuh, Pak. 1 tetes, 2 tetes. Setelah keluar, nyun sewu, pojok pipanya disentelik atau ditekan supaya yang ada di pojok bisa jatuh dan bersih. Enggak, setelah itu disiram. Nah, khawatir air dalam pipa ini enggak keluar. Khawatir enggak keluar, ketika bergerak keluar, ngoten, Pak. Ya bergerak ketika kita enggak sholat, di dalam sholat. Nah, najis. 1 tetes tetap najis, Pak. Air kencing gitu, nggih. Niki nggih. Jadi kita bergerak berubah posisi niku pun menetes keluar niku sebab dorongannya ten mriku, nggih. Jadi sholat itu tetap harus suci. Nah, ini yang banyak dilewati orang-orang muslim, meremehkan istibra, nggih. Meremehkan istibra, menuntaskan sisa air kencing. Lek nyun sewu boleh wong wedok niku diurut nduk goreng, nggih. Saking dokur ngisor, ping 3 nggih sami, nggih, dengan 3 jari atau 2 jari dengan jempol saged, nggih, hampir sama, ya, caranya hampir sama. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, sebab Kanjeng Nabi pun wanti-wanti, Pak, dan kita sedaya. Nah, hadis wau kula sebutaken nggih, niki riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi di komplek Masjid Taif. Sampeyan teng Taif Masjid Ibnu Abbas gak ketok kuburane Ibnu Abbas, ketutup tembok 4 meter. Niku cideke komplek ruangan perempuan. Kalau sampean menek-menek wonten telu saged ketinggal. Ten mriku wonten makam dari Ibnu Abbas, juga makam dari Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali dari istri yang lain, seorang ahli fikih pada zamannya, dan juga ada berapa ulama dari Nusantara, Thailand dan sebagainya. Nah, napa hadis niki hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Napa marran Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu melihat berjalan dengan Nabi. Maron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami berjalan, ya, melewati kubur ini 2 kuburan, ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, innahuma la ya'udzabani. Sesungguhnya 2 orang itu disiksa. Ngoten. Loh, berarti Nabi saged ningali wong mati. Ngoten.
Nggih, saged ningali. Ya. Untung kita nggak diberi seperti itu, Pak. Lek diberi benda kuburan, krungu ceritane, krungu siksane, ngerti siksa, insyaallah masjid niki kawuh sampai mriko. Akeh wong sembayang. Wedi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan itu siksanya enggak karena perkara besar, tidak, kata Nabi. Apa? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu orang siksa di kubur itu adalah tidak tuntas ketika kencing. Paham nggih? Loh, la yastatiru ya minal baul. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Satunya disiksa karena namimah, tukang adu domba. Niki. Berarti apa? Air kencing itu penyebab salah satu dari siksa kubur. Nggih, tidak menutup air kencingnya atau tidak tuntas air kencingnya niki nggih. Jadi air kencing itu baik sisa di dalam atau juga menimpa badan, menimpa pakaian, mengenai tempat wajib dibersihkan, Sebab tegas Pak Kanjeng Nabi mengatakan salah satu faktor sisa kubur adalah air kencing yang tidak tuntas. Niki hadis sahih, hadis dari Imam Muslim dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Apa bunyinya? An Anasin qala, dari sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, tanazzahu minal baul. Napa? Tuntaskanlah dari kencing. Oh, Kanjeng Nabi lho nggih. Tanazzahu minal baul. Tuntaskan dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya umumnya terjadi sisa kubur itu dari sisa air kencing. Nggih? Enggak sunat, ya tetap mengandung najis, ya wajib sunat. Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan inilah faktor orang disiksa kubur. Ya, faktor terberat niki nyun sewu, faktor terberat. Masih sampeyan salate nggetu, maca Qur'ane nggetu, sembarangan ibadah nggetu, tapi tidak memperhatikan toharo, khususnya air kencing kita, maka itu bisa penyebab siksa kubur. Jelas hadis sahih, nggih, hadis sahih. Bahkan yang sewu, Pak, kalau kita baca kitab Al-Kabair nggih. Al-Kabair itu kitab yang menerangkan dosa-dosa besar. Karangannya Al-Imam Az-Zahabi As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Imam Az-Zahabi ini mazhab Syafi'i lho nggih, pun keliru. Sebab dalam keterangan YouTube Nyun Sewu, orang sebelah itu selalu mengklaim Imam Az-Zahabi itu ulama, ini bukan. Imam Az-Zahabi ulama mazhab Syafi'i. Dikasihkan kita nggih. Imam Ibnu Katsir ya itu juga bermadzhab Syafi'i, ya bukan rujukan mereka. Tegas, jadi kita nggak dibujuki wong ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya apa? Itu kalau orang kencing tidak tuntas air kencingnya, maka Imam Az-Zahabi mengatakan termasuk dosa besar yang ke-36 dalam kitabnya. Oh, medeni termasuk dosa besar. Ini yang mengatakan ulama ahli fiqih, ahli hadis besar bermadzhab Syafi'i yang wafat abad 13 Masehi. Wis diterangno abad 1300 biyen. Lek di jejerno itu semasa dengan kerajaan Majapahit. Niki. Nah, paham nggih? Paham nggih, Bu?
Niki air kencing ya. Lah, lek sampean nguyuh, Pak, nyun sewu kadang-kadang wong lanang niki nguyuh sak karepe. Pokoke buka of the cur tuntas mari hati-hati. Hati-hati, Pak. Dilarang full kita, dilarang. Bahkan nyun sewu nguyuh nang panggon-panggonan yang dilarang, contoh napa? Sampean nguyuh no apa air tergenang. Sampean nguyuh ngisore wit. Sahabat ngoyo bolong-bolongane lemah, ya. Ya iya Pak, mboten saged. Lek jero bolongane lemah ana ula, ana nyambe, ana semut, sampean uyui, ya Allah, tsunami bagi mereka. banjir ya, kelagepen. Tidak boleh Pak. Jadi kita cari tempat yang memang itu tidak mengandung larangan atau kemakruhan. Di tempat bernaungnya wong nggak boleh. Yang saya sama kadang-kadang kalau tinggali tempat parkiran mal-mal niku untung pos ini gak karuan. Allah ya. Ambune ngoyo. Lah itu nggone wong akeh, Pak. Gak boleh, dilarang itu dilarang. Contoh ngeten, misalnya Pak Ahmad parkir membuka lawan mudun ngemburu amboyo. Terus ngene nyun sewu kurang ajar sing ngoyo iki muga-muga akhirnya oleh dua elek. Hati-hati nggih, jagani. Nah, saniki kok tanggal sampean sing sae kencing berdiri napa duduk? Duduk biasa duduk jongkok. Duduk jongkok. Semurup carane panjenengan. Jongkok terus pundi sunah Nabi. Asal jongkok. Pun kula menipun nggih, praktek nggih. Seling nggih. Nah, jadi kaki kiri agak ke belakang, kanan agak ke depan. Perlu di malih, praktek malih. Ya. Jadi ngeten nggih. Nah, nggih. Jadi niki di belakang, nggih, niki di depan. Agak dibuka. Ngeten, apa ngeten. Iki bagian depan niki, Pak. Nah, pun ngeten. Niki perempuan sami, nggih, sami. Malah konten duduk nggih monggo, nggih. Ya. Malah lek gak ngerti ngeten longgo gimana napa. Cuma sing sae ngeten. Jadi kaki kanan di depan, kiri di belakang, terus berdehem 3 kali, diurut 3 kali. Nggih, Bu. Nah, lek wong lanang diurut anune, wong wedok nyun sewu diurut ndukure anune dari atas ke bawah, nggih. Lek wong lanang dari depan belakang ke depan. Niku. Niki jalan raya itu kan mboten tempat duduk berdiri semua. Oh, kalau misalnya tempat itu duduk nggak memungkinkan, niku ada dalilnya. Waktu niku ada sahabat Pak yang bernama Sahal bin Hunayf, ya. Itu melihat Kanjeng Nabi menjauh dari keramaian, kemudian kencing berdiri. Karena di bawahnya banyak kotoran. Jadi kalau misalnya duduk tidak memungkinkan, maka boleh berdiri karena ada uzur atau masakoh kesulitan. Ngoten nggih. Lah sampai misalnya lungguh kuwatir ana kancane mara. Lho kan semak belukar nggih dikuatirkan. Ah, enggak apa-apa. Jadi kalau itu ada masalah atau udzur sebagaimana Kanjeng Nabi berdiri ketika ada kotoran, itu diperbolehkan, nggih. Cuma kalau berdiri kencing tanpa udzur atau masalah kemudian berdiri, hukumnya makruh. Paham nggih? Hukumnya makruh. Pun isa dereng. Dereng. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi duduk itu jongkok sunnah, berdiri itu makruh. Cuma ada 2 keterangan, Pak. Menurut sahabat sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Irak, itu pernah melihat Nabi kencing berdiri, ya.
Kemudian ada hadis sahih, sama-sama sahihnya ini hadisnya, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di kubur di Baqi. Itu ngeten Bu Aisyah ngeten. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi kencingnya duduk, maka jangan dibenarkan. Itu adalah riwayat Ibu Aisyah. Kalau ada orang mengatakan Kanjeng Nabi kencing dengan duduk, jangan dibenarkan. Oh, ngeten. Sebab yang saya tahu Nabi itu kencing sambil duduk jongkok. Ya, ini Ibu Aisyah. Nah, ahli fikih mengatakan, ada yang mengatakan lungguh sunnah, berdiri juga sunnah, sebab Nabi pernah melakukan. Hadisnya sahih karo. Nah, akhirnya sebagian ulama fikih mengatakan dipadukan hadis ini. Apa? Kalau memungkinkan itu duduk dengan jongkok ketika kencing sunnah. Tapi kalau nggak memungkinkan dengan duduk karena faktor tertentu, boleh dengan berdiri. Tetapi kalau nggak ada uzur sama sekali, kemudian berdiri, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ngoten Pak, makruh. Nah, berdiri mawon uzur, uzur atau masalah kesulitan. Kalau hukumnya makruh berdiri tanpa uzur, kemudian ada uzur berdiri, maka makruhnya hilang, boleh menjadi mubah. Ngoten Pak, boleh. Nggih, paham nggih? Adzan. Iya, sama istibro. Sama istibro, diurut ya, tuntas urut ya, sama. Nah, kalau sudah diurut sudah istibro, maka kembali ke kitab ini kan, dzannihi, sangkaannya jelas sudah tuntas. Ngoten. Harus diyakini ngoten. Wis mari balik iki, ngoten, Pak. Nggih, niku. Nggih. Nggih, makanya perlahan. Makanya bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang penting apa? Dzannihi hatta yaghliba ala dzannihi, keyakinannya persangkanya sudah tuntas, ya tuntas. Ngoten, Bang, nggih. Adzan. Sampun. Manjing. Oh. Niki Pak. Ya, jadi hati-hati lho Pak, jenengan ten apa? Ten toilet umum nggih. Niku kadang berdiri. Lek kula niku pasti golek toilet WC atau jeding, Pak. Tak lebokno nang toilet WC. Cegak nyiprat-nyiprat. Nggih. Lek berdiri kuwatir napa? Niku sing gare najis dudu oyone, cipratane banyu oyo. Sebab keramik kan atos nggih. Niku potensi nyiprat besar, ngoten. Nggih, tapi terpaksa ya lebih baik timbang kececeran nang jerone celana. Tadi nggih. Nggih. Bagaimana kalau kondisi yang umum nggak memungkinkan? Bagaimana cara air kencing itu tidak nyiprat ke baju dan badan kita? Nggih, niku. Nggih. Berarti pokoknya gak nyiprat. Berarti dipepetno niku. Tadi niku. Nggih. Nah, adzan. Kencing hadap barat atau kiblat itu makruh, Pak. Makruh nggih. Kalau bisa adabnya kencing atau berak tidak menghadap kiblat. Ada tutupnya enggak apa-apa. Ada tetap mengatakan makruh. Tidak haram, tidak nggih. Ada yang makruh, ada yang boleh nggih. Ngoten nggih? Paham nggih? Nggih.
Nggak nyambung nyangkruk mangke nggih. Nggih mugi-mugi maaf fitini batunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilan bil hayati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.